Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1554. Sementara itu, Rogers yang berperan sebagai penjaga bangsa, menjaga harkat dan martabat negara besar Amerika Serikat. Namun, Jasper melakukan semua itu di depannya. Rogers merasa bahwa batu di dadanya semakin berat karena sesak di tenggorokannya menjadi lebih jelas. Tanah matahari terbit, gedung bunga sakura. Eko yang baru saja menjabat dan belum sempat memahami sepenuhnya bagaimana rasanya berkuasa, juga tercengang dengan situasi yang tiba-tiba ini. Bagaimana itu jatuh? Eko merasa bahwa apa yang terjadi di depan matanya adalah fantasi. Itu sangat tidak nyata. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Raungan gema bergema di ruang operasi. Meskipun disebut ruang operasi, itu sebenarnya adalah ruang perdagangan berukuran standar. Mereka semua adalah anggota tim Softwin yang paling elit. Dengan kata lain, tim operasi sekuritas teratas di Sunrise Land ada di sini. Kaya, apa yang terjadi? Setelah raungan Eko, seorang pria parubaya yang botak langsung berdiri. Dia adalah kepala analis tim ini. Rich menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Pak, menurut analisis kami, JW Foundation lah yang menggunakan kesempatan kami memasuki keributan untuk memicu penjualan panik. Ini bukan kabar baik bagi kami." Eko tampak garang dan dia meraung, "Aku tidak buta. Saya dapat melihat situasi saat ini, jadi saya tidak perlu Anda mengatakan itu kepada saya. Yang perlu saya ketahui adalah bagaimana Jasper melakukan ini. Saya memiliki sebagian besar dana Softwin Investments di tangan dan saya dapat menghancurkannya sepenuhnya kapan saja. Saya belum benar-benar mulai bermain dengannya. Quantum Fund juga menonton dia. Jasper sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk kembali. Apa alasannya melakukan ini?" Rich tampak malu dan berkata dengan ekspresi canggung, "Pak, pasar sekuritas sangat kompleks dan rentan terhadap perubahan. Apalagi dengan dana yang begitu besar, hasilnya tidak bisa begitu saja ditentukan oleh jumlah dana. Dunia luar selalu memperhatikan perubahan situasi, dan jika JW Foundation sangat ingin agar indeks Dow Jones dikubur di sebelahnya, baik kami maupun Quantum Fund tidak dapat menghentikannya. Bagaimanapun, JW Foundation juga memegang setidaknya 100 miliar dolar AS di tangannya. Jadi, dia bisa sembarangan masuk ke pasar. Begitu situasi seperti itu terjadi, investor retail dan institusi kecil harus menarik diri dari pasar terlebih dahulu untuk melindungi diri mereka sendiri, jika tidak, mereka akan musnah jika dipukul. Di bawah pencegahan tirani seperti itu, dana retail melarikan diri dan memicu runtuhnya indeks Dow Jones. Begitu indeks runtuh, gelombang penjualan panik terbentuk sehingga kami tidak dapat menghentikannya. Kita tidak bisa. Eko tertawa marah. Dia mencengkeram kerah Rich dan menyeretnya setinggi mata. Dia mengertakkan gigi dan tampak haus darah, seolah-olah dia akan memakan Rich hidup-hidup. "Jadi, Anda mengatakan bahwa Jasper masih menang meskipun saya juga memiliki dana tidak kurang dari 100 miliar dolar AS dan Quantum Fund didukung oleh seluruh Wall Street Capital dan Federal Reserve." Kaya dalam hati memarahi Eko karena menjadi babi bodoh yang tidak tahu apa-apa. Namun, semakin kuat penghinaannya, semakin jelas kerendahan hati di wajahnya. "Tidak, Pak. Ini hanya keputusasaan bunuh diri Jasper. Bahkan jika dia selamat dari periode ini, Jasper seperti lilin di angin. Setelah kehilangan kekuatan terakhirnya, dia tidak akan memiliki ruang untuk perlawanan. Ketika itu terjadi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan JW Foundation, Pak." Mendengar ini, ekspresi Eko akhirnya sedikit rileks. Dia melepaskan Rich dan menyaksikan perubahan indeks Dow Jones di layar. Itu turun 32 poin lagi saat mereka berbicara. Sudut matanya dan sudut mulutnya berkedut. Saat dia menekan kecemasan dan ketidakbahagiaannya, Eko menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, aku akan melihat berapa lama Jasper bisa merasa senang dengan dirinya sendiri." Dia mengeksekusi serangan bunuh diri semacam ini yang meremas segalanya dengan imbalan kemenangan sesaat. Jasper benar-benar babi bodoh yang tidak tahu apa-apa. Wajah Rich menjadi pucat. Dia hampir berpikir bahwa Eko telah membaca pikirannya. Bab 1555. 7.180 poin. Jasper memandang indeks Dow Jones yang jatuh liar di layar dan akhirnya rileks sejenak. Pada saat ini, penjualan panik telah dimulai.
Semua saham dijual dalam jumlah besar dan semuanya jatuh. Di bawah tren umum ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Penurunan indeks Dow Jones telah menjadi hasil yang tak terelakkan. Kekuatannya begitu besar sehingga setelah indeks Dow Jones menembus garis pertahanan 7.400 poin, ia bahkan tidak bertahan di sana selama 3 detik pada level dukungan 7.300 dan 7.200 poin. Untuk menembus 7.400 poin, Jasper bekerja keras sepanjang hari perdagangan dan menghabiskan puluhan miliar dolar. Namun, saat ini Jasper hanya perlu membawa Softwind dari Sunrise Land ke arena untuk mencekam ketakutan masyarakat. Dengan menggenggam hati orang-orang, dia mencapai tujuan ini dengan begitu mudah. Dari sini terlihat bahwa sentimen umum masih raja. 7.150 poin. Penurunan terus berlanjut. Semua orang di pusat perdagangan di Waterhoof City, Harbor City, atau Mauritius City bersorak. Setiap kali indeks Dow Jones turun 10 poin integer, orang-orang berteriak dan melampiaskan kegembiraan batin mereka. Mereka seperti preman yang berhasil membobol keluarga dan menggulingkan ibu pemimpin. Sekarang, mereka mengagumi tangisan putus asa ibu pemimpin dan memohon belas kasihan. Ratusan dekade yang lalu, ini adalah cara para leluhur rumah ini mempermalukan leluhur mereka dari Summerland. Sekarang, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Di mata rumit dari banyak orang di seluruh dunia, indeks Dow Jones seperti ketel bocor dan poinnya turun sedikit demi sedikit. 6.999 poin. Setelah indeks Dow Jones mengalami pergulatan berulang selama lebih dari 10 menit, akhirnya turun dari titik bilangan bulat 7.000 menjadi 6.999. Kesenjangan 1 poin ini membawa efek seperti tsunami. Kami memecahkan 7.000 poin bilangan bulat. Dow Jones harus mencapai batas perdagangan hari ini. Saya berani mengatakan bahwa bahkan Tuhan sendiri tidak dapat menghentikannya. Dengan kegembiraan dan emosi yang luar biasa, Jake melompat ke meja komputer dan berteriak dengan liar. Di bawahnya ada sorakan gembira dari banyak orang. Jasper meletakkan tangannya di dada dan menyaksikan adegan ini sambil tertawa. Anak-anak lelaki itu telah mengalami depresi selama beberapa hari dan hari ini, jadi mereka bisa sedikit tidak terkendali hari ini. Pada akhirnya, setelah mencapai 6.669 poin, semuanya berhenti tiba-tiba. Itu bukan titik terendah, juga bukan kelelahan dari tren umum. Namun, 6.669 poin turun 741 poin dari sebelumnya 71,10 poin. 10% penuh dari nilai pasar telah menguap, memicu pembatasan perdagangan. Semua perdagangan berhenti di indeks Dow Jones. Aliran data yang padat dan terus-menerus menyegarkan tiba-tiba berhenti ketika indeks mencapai 6.669 poin, seolah-olah sebuah film telah dijeda. Semua transaksi dihentikan secara paksa dan tidak bisa lagi dilanjutkan. Hari ini berakhir terlepas dari apakah Anda menjual atau membeli. Pada saat ini, masih ada 1 jam penuh sebelum penutupan. Penurunan 741 poin adalah penurunan 10%. Ini bukan penurunan saham tertentu, tetapi penguapan 10% dari nilai seluruh Dow Jones. Ini berarti bahwa triliunan dolar kekayaan telah didorong oleh Jasper hari ini. Ini mengejutkan dunia. Hari ini, Amerika Serikat mengalami penurunan terburuk di bidang keuangan. Ini menunjukkan kepada kita secara sederhana bahwa Amerika Serikat tidak lagi suci atau tak terkalahkan. Hari ini, pria itu dari Summerland menggunakan caranya untuk memberitahu dunia betapa menakutkannya kekuatan satu orang. Kepala kritikus keuangan The Voice of the United States, John Smith menulis bagian ini di blognya. Bab 1556. Ketika pembatasan perdagangan terjadi, arus bawah melonjak secara global. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap indeks Dow Jones. Hampir semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan khawatir. Tidak ada yang menyangka bahwa akhir hari perdagangan kedua ini akan dipicu oleh pembatasan perdagangan dan Amerika Serikat akan pergi dengan malu dan kalah. Waktu perdagangan berakhir 1 jam lebih awal. Penurunan 741 poin adalah penurunan 10% dan merupakan rasa sakit yang tak tertahankan di pasar sekuritas manapun di negara manapun di dunia, apalagi Amerika Serikat, ekonomi terbesar di dunia. Penguapan triliunan dolar dapat dipulihkan, tetapi setelah citra terakhir Amerika Serikat yang hebat dirobek, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Rambut palsu besar yang tak terhitung jumlahnya dari Federal Reserve hingga Wall Street di Amerika Serikat mengutuk dengan keras.
Mereka mungkin tidak memiliki banyak patriotisme, tetapi yang mereka pedulikan adalah hilangnya kepentingan mereka sendiri. Sektor keuangan Amerika Serikat sangat terpukul, dan siapa korban pertama? Mereka. Panggilan dibuat dari Federal Reserve, dan kelompok modal teratas di Wall Street segera bergegas ke markas Federal Reserve. Pertemuan tertutup diadakan segera setelah pembatasan perdagangan. Pada saat ini, di Swallow Capital. Meskipun sudah larut malam dan akan fajar dalam 2 jam, lampu di villa masih menyala. Pria muda di kursi roda dengan lembut mengambil bidak catur dan meletakkannya di papan catur. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada lelaki tua itu dengan tatapan termenung di sisi berlawanan dari papan catur, "Tuan Nelson, kamu kalah." Orang tua bernama Pak Nelson tertawa. Dia mengaku kalah dan mengacak-acak papan catur. Kemudian, dia berkata, "Saya telah dikalahkan. Saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa saya sudah tua." "Bukannya kamu sudah tua. Dalam hal keterampilan, kami hampir setara sehingga biasa bagi AS untuk saling mengalahkan. Itu karena kamu linglung sehingga aku bisa berkomplot melawanmu dengan mudah." Pemuda di kursi roda itu tersenyum ringan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Ketika kamu berusia 7 tahun, Raja Catur, Christopher Manning, berkata bahwa jika kamu bercita-cita untuk melakukan ini secara profesional, dia dapat tinggal bersama keluarga Brown dan mengajarimu selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, dia berjanji untuk mengembalikan ke Brown bakat luar biasa dalam catur yang tidak akan kalah dengan catur Saint, Reginald McCann. Meskipun kamu tidak setuju untuk menjadi muridnya, kamu memiliki bakat yang mengesankan. Anda berbicara terlalu tinggi tentang saya ketika Anda mengatakan bahwa keterampilan kami setara." Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Ada banyak aturan dalam catur, dan ada 204 kotak di papan catur. Bagi saya, itu hanya hiburan untuk bersantai dan bersantai. Tidak ada perbedaan penting antara ini dan memancing atau Scrabble. Jika saya menjadikan ini pekerjaan saya, maka saya akan menekankan hal-hal yang tidak penting di atas hal yang mendasar. Saya tidak mengatakan bahwa catur itu buruk, tetapi ambisi saya terletak di tempat lain." Setelah berbicara, pemuda itu memandang lelaki tua itu dan berkata dengan hangat, "Tuan Nelson, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda?" "Bagaimana aku tidak?" Pria tua itu memelototi pemuda itu dan menghela nafas. Apa yang dilakukan pria di selatan itu tidak terduga. Penghalang perdagangan. Dia menyebabkan pembatasan perdagangan. Orang tua itu menamparkan pahanya dan mengutuk. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan anak itu ketika dia mengambil langkah ini. Dia bahkan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Pembatasan perdagangan seperti itu sama saja dengan menahan Federal Reserve dan Amerika Serikat di tanah sambil menamparkan wajah mereka. Kami telah mencapai titik di mana itu tidak dapat diubah, dan sifat serta keparahan situasi telah meningkat lebih dari 1 tingkat. Saat kami bermain, 4 laporan diserahkan kepada saya. Segera, saya akan pergi ke kota terlarang ungu untuk melapor kepada mereka. Bukankah dia meniup semua ini di luar proporsi? Berapa umurnya? Namun, dia telah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Dia sendiri menyebabkan lebih banyak masalah daripada gabungan kalian bertiga. Pemuda itu mendengarkan sambil tersenyum tanpa menyela. Meskipun Pak Nelson mengutuk, matanya dipenuhi dengan kelegaan dan senyum. Pemuda itu tahu bahwa sifat Jasper yang tiba-tiba ditakdirkan untuk membuat banyak orang hebat tidak bisa tidur di malam hari, tetapi ini adalah hal yang baik bagi mereka. Bab 1557. Dilihat dari ekspresi Pak Nelson, ini adalah respon dari para petinggi. Dia memarahi Jasper, tetapi dia merasa gembira di dalam hatinya. Seolah-olah anaknya pergi berkelahi dengan anak dari keluarga tiran lokal dan anaknya berdarah setelah mereka meninju hidung anak nakal itu. Meskipun dia akan memarahi anaknya, dia masih akan merasa bangga di dalam. Ini selalu terjadi ketika orang tua mendidik anak-anak mereka. Mereka selalu pelit dengan pujian, tetapi kepuasan mereka tidak pernah benar-benar berkurang. Bagaimana sikap Pak Nelson mencerminkan tanggapan dari para petinggi? Itu karena, untuk 99,99% orang di Summerland, Tuan Nelson memegang salah satu posisi tertinggi yang pernah mereka bayangkan. Hanya ada beberapa kursi di sektor ini, tetapi dia mengepalai fungsi pengambilan keputusan inti dari tim pembuat kebijakan keuangan nasional. Karena Pak Nelson akan mengadakan pertunjukan, pemuda itu pun dengan senang hati ikut bermain. Dia berpura-pura terkejut dan berkata,
sudah hampir subuh dan kamu harus pergi ke kota terlarang ungu. Apakah orang-orang itu tidak beristirahat? Ini adalah hal yang sangat besar, jadi kamu akan dipanggil meskipun kamu sudah tidur. Pentingnya masalah ini sudah cukup untuk menjamin perilaku seperti itu. Pak Nelson berkata dan berdiri. Nak, berapa lama kamu akan terus menonton dan tidak melakukan apa-apa? Pak Nelson bertanya dalam-dalam. Pria muda itu tertawa kecil dan meletakkan tangannya di lengan bajunya seperti pria biasa dari kota surga. Jika saya tidak bisa menonton, apakah Anda pikir saya bisa pergi dan melakukan pertunjukan sendiri? Ini bukan peran saya, jadi aku tidak bisa pergi. Sebaliknya, saya hanya bisa menonton pertunjukan dengan tenang. Baik sekali, Pak Nelson mengangguk. Kemudian, dia memikirkannya dan berkata, awalnya, kamu masih bisa naik dan mengucapkan beberapa patah kata. Toh, semakin semarak drama ini, semakin membuktikan bahwa keluarga besar kita sejahtera. Jika Anda tidak muncul, saya terus merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi sekarang, itu tidak pantas lagi, mengerti? Iya, pemuda itu mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan bergabung, karena toh saya tidak ingin melakukannya. Setiap orang punya panggung dan perannya masing-masing. Tidak ada tempat untukku di panggung ini, jadi akan lebih baik jika aku duduk di bawah panggung dan bertindak sebagai penonton. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Pak Nelson menghela napas lagi. Kali ini, kesungguhan dalam ekspresinya tidak palsu. Dia berkata, setelah anak dari selatan membuat kekacauan besar ini, situasi yang semula jelas sekarang menjadi lebih membingungkan. Ada kemungkinan besar bahwa Amerika Serikat akan putus asa. Jika demikian, masalah ini akan menjadi sangat rumit. Ada kemungkinan bahwa peristiwa diplomatik besar pertama antara Timur dan Barat di milenium dan abad ke-21 akan segera datang. Pemuda itu juga menjadi serius. Dia berkata, apakah para petinggi begitu bertekad? Ditentukan. Tuan Nelson tertawa dan berkata, baru 50 tahun sejak berdirinya Summerland, dan kelompok pendiri yang teguh belum mati. Kali ini, wajah pemuda itu benar-benar berubah. Bahkan para pendiri. Kalau tidak, menurutmu mengapa pria dari selatan itu bisa menjadi kandidat? Hanya saja para founding fathers menyukai kekuatannya, terutama setelah ia menyebabkan pembatasan perdagangan di pasar saham Amerika Serikat. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang tua yang melompat dari ranjang panti jompo dengan gembira. Selain itu, berapa kali kakekmu menanyakan hal ini selama periode ini? 3 kali. Pemuda itu tersenyum pahit. Selama bertahun-tahun, pernahkah kamu melihat kakekmu begitu peduli tentang sesuatu? Pak Nelson sepertinya menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara. Jadi, melambaikan tangannya dan berkata, oke, aku pergi. Jangan biarkan gadis Adele itu mendengar kata-kata ini, atau aku benar-benar harus memukulnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.